IALI Indonesia. Nah, kemudian pembicara yang kedua itu ada dosen favorit kita ya, Bapak Insinyur Rudolf Sitorus, MLA, nanti akan menjadi pembicara yang kedua. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara yang pertama kita. Kami sangat berbahagia sekali ya, sangat berbahagia sekali karena kesediaan dari Bapak Dian untuk hadir di Departemen Arsitektur USU membawakan kelas kolaborasi. Ya, saya bacakan CV-nya di sini untuk Bapak Dian dengan nama dan gelar Dian Heri Sofyan, STMT IALI. Baik, kemudian kita highlight saja ya karena Pak Dian ini banyak sekali organisasi dan juga prestasi dan juga seminar, pelatihan, kemudian proyeknya juga banyak sekali ya. Peran beliau juga sangat banyak. Kita highlight saja untuk pengalaman profesi itu sampai sekarang Bapak Dian aktif sebagai arsitek dan arsitek lanskap profesional. Kemudian dari tahun 2013 sampai 2019 Bapak Dian aktif sebagai staf pengajar program studi Magister Lanskap Institut Teknologi Bandung. Kemudian tahun 96 sampai 97 juga sebagai arsitek di PSUD ya Pak, Pusat Studi Urban Design ITB. Nah, kemudian untuk proyeknya sangat banyak ya. Jadi kita baca yang paling ter-up to date saja atau yang paling baru saja mulai di tahun 2021 ya. Di sini ada proyek review master plan Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati ya, di Kertajati. Kemudian ada perencanaan penataan kawasan wisata alam di Leja Sopeng, Sulawesi Selatan, rencana pembangunan infrastruktur pemukiman di Kota Lama Medan ya, di Medan ya Pak. Kemudian master plan kebun dinas perkebunan Jawa Barat. Kemudian ada pekerjaan rehabilitasi gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat pasca gempa Mamuju di Majene. Nah, ini yang tahun 2021 juga cukup banyak ya, mungkin bisa nanti kita baca di CV Bapak Dian. Baik, mungkin sampai demikian apa yang bisa kita ketahui dari informasi dari Bapak Dian. Kepada Bapak Dian, dipersilakan Pak untuk memberikan materinya. Bu Putri, kita buka dulu. Oh ya, mungkin dari Pak Sekretaris ya, Pak Sekretaris Departemen, silakan Pak. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, para pembicara, moderator, dan alumni serta mahasiswa dan peserta webinar hari ini. Selamat datang di acara webinar kelas kolaborasi dengan topik perancangan ruang luar. Webinar ini adalah kolaborasi beberapa kelas, mulai dari kelas dasar perancangan 2, studio perancangan arsitektur 2, studio perancangan arsitektur 4, perancangan ruang luar 2, dan studio tugas akhir. Serta kolaborasi antara Departemen Arsitektur Fakultas Teknik USU dengan Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia. Kelas kolaborasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk terciptanya partisipasi dari mitra-mitra Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara seperti Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia dan asosiasi lainnya dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung berupa sharing knowledge langsung secara online dan offline.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dian Heri Sopyan, Sarjana Teknik Magister Teknik IALI, Ketua Umum Pengurus Nasional IALI atas waktunya sebagai pembicara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Rudolf Sitorus, MLA, dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, sebagai pembicara, serta Ibu Putri Pandasari Napitupulo, Sarjana Teknik Magister Teknik, dosen Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara sebagai moderator. Dengan mengucapkan bismillah, saya buka webinar kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai lagi ya. Tadi dipersilakan kepada Bapak Dian untuk memberikan materinya. Kepada Bapak Dian, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen ya, para alumni, rekan mahasiswa, terima kasih sekali atas kesempatan berkenalan gitu ya. Kami mendapat kehormatan sekali ini untuk dapat bercerita, berbagi pengalaman tentang perencanaan ruang luar. Tidak terasa ya ketika pertama kali saya berkenalan dengan Bu Wahyu Utami melalui WA gitu, belum sempat ketemu, kemudian beliau memperkenalkan dengan Pak Dolok ya, Pak Sekretaris, sampai kemudian ada undangan webinar, akhirnya hari ini terjadi juga gitu. Rasanya masih lama kemarin Pak, sekarang ini udah tiba waktunya. Kemudian khusus untuk Bu Morida dan Pak Rudolf, Bu Himasari Hanan, say hello Pak. Kenal Pak Kang Dian. Ya. Dan ya kami sudah menyampaikan ke Pak Usman ya, Ketua IALI Pengurus Daerah Sumatera Utara, untuk mengundang Pak Rudolf bergabung di IALI Pak sebagai memperkuat barisan anggota dan pengurus di IALI Sumut Pak. Baik. Saya mohon izin untuk share screen, dan ini sebenarnya ini host saya masih belum enable nih, mungkin perlu dari host ya, perlu di enable dulu untuk share screen. Oke. Sudah Pak. Jadi ini sifatnya saya berbagi cerita saja ya, karena kalau yang lebih akademik, lebih teori, tentu Bapak Ibu pengajar di sini yang lebih saya berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang kami kerjakan di dunia profesi begitu ya. Jadi ini judulnya Merancang Ruang Luar, berbagi cerita berdasarkan yang kami alami dalam proses mendesain. Harusnya kemarin saya ngasih CV yang pendek ini ya, jadi biar nggak bingung milih-milih tadi. Ini briefnya lah ya. Jadi saya mulai 2013 sampai sekarang ini menjadi konsultan individu, menjadi arsitek lanskap freelance. Walaupun sebenarnya S1 arsitektur, S2 landscape atau dulu namanya bentang alam ya di ITB. Tapi ternyata kebanyakan proyek pekerjaan-pekerjaan yang lebih dominasi karena arsitek lanskap ini memang makhluk langka katanya. Yang SKA utama ini hanya ada 10 orang lah kira-kira yang anggota IALI. Nah, ini saya promosi sedikit ya, ada pesan sponsor. Jadi IALI ini ada dari mulai Aceh, Sumut, Riau, di Kepri juga ada, kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sumatera itu yang belum ada di Jambi dan di Bangka Belitung. Kalau di Pulau Jawa ada semua ya, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, sampai Bali juga sudah ada pengurus daerahnya. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur juga sudah ada. Kalteng ini masih persiapan karena anggotanya belum memadai.
Kaltara belum ada. Kalau di Sulawesi beroda beroda 2 pengurus, yaitu di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Saat ini Papua sedang mempersiapkan musyawarah daerah untuk membentuk kepengurusan baru di Provinsi Papua. Gitu. Ini sekedar informasi saja supaya nanti kalau kan kemarin langsung alhamdulillah sempat bertemu dengan beberapa dosen ya waktu saya hari Jumat kemarin berkunjung ke kampus, langsung diajak untuk berkolaborasi melalui MOU antara IALI dengan arsitektur USU begitu. Mudah-mudahan di ke depan bisa lebih luas ya, bisa kalau ada kegiatan dimanapun bisa bekerjasama dengan pengurus daerah kita. Nah, saya memulai dengan mungkin teman-teman mahasiswa sudah familiar ya dengan gambar ini. Gambar seperti ini adalah gambar denah sebuah ruangan begitu. Nah, ketika kita melihat gambar denah seperti ini, maka yang harus pertama kali dipahami adalah memahami ruangnya ya. Jadi bagaimana dengan gambar ini kita langsung aware mana ruang utama, mana sirkulasi utama, mana ruang yang sempit, mana ruang yang lebar. Ini harus sudah menempel nanti sehingga kita langsung bisa membayangkan apa potensi, apa kendala, apa peluang yang dapat kita lakukan pada masing-masing bagian ruang ini. Nah, ini ilustrasi suasananya, suasana ruang kerja begitu ya. Ini kondisi existing. Kemudian setelah kita melakukan penataan, maka kita atur supaya lebih tertata ruangannya sehingga tampilannya, pengaturan ruangnya, sirkulasi, penempatan furniturnya diatur sedemikian rupa sehingga ruangnya efisien, dengan ruang yang sama kesan lebih luas begitu ya. Kemudian ada penambahan, kalau tidak memungkinkan secara alami, maka penghawaan secara mekanikal itu perlu dilakukan, dan bagaimana kita memaksimalkan pencahayaan. Ini yang biasa kita temukan dalam perancangan ruang di dalam bangunan. Nah, dalam teori perancangan ruang luar kan sebenarnya kita berbicara ruang itu misalnya ini adalah lahan kosong. Nah, lahan kosong ini kita itu sebesar apa gitu ya? Apakah manusia itu sebesar ini? Tentu efek yang kita rasakan kan berbeda kalau misalnya manusianya lebih besar atau lebih besar lagi. Maka perbandingan antara kita manusia dengan ruang yang tersedia itu kan berpengaruh terhadap bagaimana kita mempersepsinya, bagaimana kita memposisikan diri di dalam ruang ini. Jadi hubungan antara manusia perceiver dengan ruang yang terbentuk itu akan berpengaruh terhadap interaksi yang kemudian terjadi. Apalagi kalau kemudian di sini sudah banyak pohon misalnya begitu ya. Di sini juga ada pohon-pohonan. Di sini ada dinding misalnya, dinding masif. Maka ruang yang lebih terdefinisi adalah ruang ini dibanding dengan ruang ini yang hanya dibatasi satu bidang vertikal. Karena umumnya ruang itu kan dibatasi oleh lantai, dinding dan penutup atap begitu. Demikian ilustrasi sederhananya. Nah, kita mulai masuk ke dalam ruang antar bangunan versus ruang luar. Ini contohnya sebenarnya ini ya. Gambar yang muncul ini, yang ada hurufnya ini adalah bangunan. Bayangkan apa yang terjadi dengan ruang-ruang di antara bangunannya ini, dengan pola perletakan bangunan yang seperti ini. Jadi dengan pola bangunan yang seperti ini, ruang-ruang itu seperti ruang-ruang sisa saja, ruang-ruang antar bangunan yang tidak terdefinisi dengan baik, tidak mengakomodir aktivitas yang lebih banyak. Bahkan ada beberapa bagian yang ini sebenarnya nggak jelas. Gitu. Ini apa? Ini mau kemana? Kenapa bentuknya begini? Ini akan mengundang banyak pertanyaan. Belum lagi kita berbicara manuver kendaraan di sini, misalnya kan kebayang patahnya seperti itu kan ribet begitu. Kemudian juga ini jalannya gimana ya, nyambung atau enggak dan seterusnya lah. Mungkin ini kesalahan menggambar saja. Tapi ketika kita melihat sebuah gambar seperti ini, maka
Atau ketika kita membuat gambar, maka sebaiknya orang yang melihat itu dapat dengan mudah, dapat dengan cepat menerjemahkan dan membacanya. Ada apa di mana, bagaimana sirkulasi kendaraan, bagaimana sirkulasi pejalan kaki, di mana kalau perlu berkumpul mahasiswa, bagaimana flow atau pergerakan orang dari satu jurusan atau satu fakultas atau satu kelompok bangunan ke kelompok bangunan lainnya. Bagaimana pengguna kendaraan umum, apakah dia bakal kehujanan, dan seterusnya lagi. Jadi banyak yang bisa kita lihat ketika kita banyak yang bisa kita pelajari ketika kita melihat sebuah gambar side plan. Nah, coba kita bandingkan gambar yang ini, yang kiri tadi dengan yang kanan ini. Jadi dengan cepat gambar yang kanan ini kita bisa melihat yang hitam ini adalah sirkulasi kendaraan. Sementara sirkulasi jalan kaki itu yang apa warnanya, abu-abu begitu kira-kira ya. Kemudian kalau kita bandingkan peletakan bangunannya pun berbeda antara yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kanan ini kita bisa melihat bangunan yang menonjol, bangunan yang signifikan, dan bangunan yang sifatnya tipikal. Jadi bangunan-bangunan yang bentuknya berbeda itu biasanya akan memberikan aksen, akan memberikan membuat dia berdiri sendiri, menonjol, menunjukkan dirinya sebagai sesuatu yang utama pada kawasan itu. Karena itu, penempatan fungsinya pun harus mengikuti. Jadi jangan sampai bangunannya sudah memperlihatkan kekokohan, kemegahan, keistimewaannya, tapi kemudian fungsinya fungsi-fungsi yang ecek-ecek gitu. Fungsi-fungsi yang bukan fungsi utama. Kemudian penempatannya pun sebaiknya bangunan-bangunan utama seperti itu ditempatkan pada ruang-ruang yang utama. Jadi kalau kita lihat ini adalah gedung rektor, kalau yang kiri ini gedung rektor ya. Tapi terus antara rektor dengan kelompok bangunan sekelilingnya itu tidak terlihat ada sebuah koneksi ruang luar yang cukup baik begitu ya. Nah di sebelah kanan ini kita coba dari rektor ini kita membuat semacam sumbu yang pada titik tertentu dia diberikan aksen baru lagi berupa ruang luar, yang kemudian ruang luar ini juga terkoneksi dengan ruang-ruang luar yang ada di bagian lain. Jadi ini ada jalur utama pedestrian, ini juga ada jalur utama pedestrian. Kemudian di depan rektorat ini, ketika rektornya melihat ke dalam kampus, ada ruang baru yang terbentuk begitu. Jadi kayak ruang keluarganya lah. Kalau di sini kan tidak ada. Begitu lihat ini mentok di sini, dijepit oleh dua bangunan ini. Jadi dengan lahan yang sama, dengan program ruang yang sama, kita bisa menghasilkan gubahan massa, gubahan ruang yang berbeda. Nah, tinggal bagaimana kita pertama tadi menempatkan persepsi kita dalam ruang ini. Apa yang ingin kita tampilkan, apa yang harus ada, apa yang sebaiknya dihindari. Bagaimana mengatur ruang itu selanjutnya, mengatur perletakan bangunan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya, melihat kelompok bangunan di sini, itu berbeda. Kalau saya melihat mempersepsikannya berbeda. Pertama, ini orientasinya kenapa milihnya begini, kenapa tidak tegak ke selatan, dan menempatkan ini bentuknya seperti ini, kenapa harus seperti ini, kenapa tidak dia menjadi center orientasi misalnya, gitu. Sehingga yang lain orientasi ke dia. Bagaimana mengatur akses dan seterusnya. Jadi ini nanti akan teman-teman mahasiswa pelajari melalui perkuliahan. Tapi supaya kebayang, kira-kira nanti tampilannya itu akan berbeda sekali antara yang kiri dan yang kanan, antara penataan side plan yang tidak berorientasi kepada ruang luar dengan penataan atau side planning yang memperhatikan ruang luar. Jadi ada hierarki, ada orientasi, ada skala ruang, ada sequence, ada pencapaian. Di sini ada teori-teori yang terkait dengan ruang luar di sini. Gitu. Dan ini teman-teman nanti sangat bisa untuk membuat yang seperti ini lah, kira-kira gambarnya begitu. Nah ini wujud 3 dimensinya seperti ini. Setelah ditata dengan gambar yang sebelah kanan tadi, maka nanti wujud ruang itu akan seperti ini. Jadi ini adalah gedung rektorat, dia akan punya sebuah sumbu